Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nandayara Putri, nomor BP 18 10 11 52 61 06 16. Di sini saya akan melakukan tutorial mengenai cara setting FTP dan WWW di Linux. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Saya mahasiswi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Langsung saja kita masuk ke tutorial pertamanya. Yang pertama kita harus setting terlebih dahulu IP yang ada di Windows asli kita dengan cara klik Start, Control Panel, Network and Sharing Center, lalu change adapter setting. Lalu kita pilih VirtualBox Host Only Network. Di sini kita akan melakukan setting FTP dan WWW-nya di VirtualBox. Di sini di VirtualBox ini kita klik kanan, lalu Properties. Lalu kita pilih Internet Protocol versi 4. Lalu kita isikan, karena saya sudah mengisikannya. Kalau bagi teman-teman yang belum mengisikan, isikan IP address-nya 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.0.1, dan DNS servernya 192.168.0.1. Jika sudah, kita klik OK, OK lagi, lalu kita close lagi. Nah, lalu kita masuk ke Linux Debian-nya. Nah, di sini. Setelah itu kita klik aplikasi, aksesoris, dan terminal. Nah, di sini kita ketikkan SU, enter, lalu passwordnya kita isikan, enter. Lalu kita rubah IP yang ada di Linux dengan IP yang ingin kita bikin. Kita masuk dulu ke cd/etc/network. Maaf, kita klik cd spasi /etc/network. Nah, kita masuk ke etc network, lalu kita lihat IP yang ada di Linux ini, if config min a. Nah, di sini kita melihat bahwa IP address di ETH0 ini 192.168.56.101. Kita ingin merubah IP ini menjadi IP baru. Terlebih dahulu kita harus menghapus IP yang ada di ETH0 dengan cara IP address IP spasi IP address del 192, kita masukkan IP yang ini 192.168.56.101, lalu def ETH0. Kenapa ETH0? Karena dia berada di ETH0. Maka kita bikinkan def ETH0 192.168.56.101. Oke, enter. Nah, lalu kita bikin IP. Kita lihat terlebih dahulu apakah IP yang telah kita hapus sudah terhapus. Kita klik tab, lalu panah atas 2 kali, lalu kita enter. Nah, IP yang ada di sini telah kosong. Jadi kita bikin IP baru, IP address
address IP address at 192.168.0.1/24. Kenapa /24? Ini untuk subnetnya 255.255.255.0. Nah, lalu kita ketik BRD tanda tambah def ETH 0 0.1 BRD def ETH 0. Maaf, kita klik lagi IP address at 192.168.0.1/24 BRD tambah def ETH 0. IP address 0.1/24 BRD def ETH 0. Nah, sudah. Coba kita lihat lagi IP-nya udah masuk apa belum. Kita klik tab panas atas 2-3 kali. Nah, IP baru yang telah kita masukkan telah masuk ke Linux. Coba kita lakukan tes ping. Ping 1, ping ke IP baru yang kita buat 192.168.0.1. Nah, IP-nya telah jalan di Linux. Untuk berhenti kita Ctrl C. Lalu kita coba untuk masuk ke Windows asli kita. Coba kita ping ke Windows asli kita. Kita di keyboard kita klik Windows R. Ketikkan min t 192.168.0.1. Nah, telah jalan. Berarti Windows asli dan Windows di Linux, Windows asli kita dan Linux telah terhubung jaringannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting IP permanen yang ada di Linux. Oke, ini kita close dulu. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi, aksesoris, terminal. Kita masukkan lagi SU, enter, masukkan passwordnya, enter. Lalu kita lakukan pengeditan IP address dengan cara echo spasi /etc/network interface. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kita di keyboard kita ke panah bawah di allow hotlog ETH0 kita berikan tanda pagar di sini. Karena sebelumnya saya sudah melakukan settingan, maka bagi teman-teman yang belum melakukan setting, untuk melakukan ketikan tanda pagar di samping allow hotlog ETH0 dan di bawah ini auto ETH0 interface ETH0 interstatic IP address 192.168.0.1 netmask 255.255.0 network 192.168.0.1 dan gateway-nya 192.168.0.1. Nah, setelah melakukan masukkan IP address ini, untuk save kita tekan Ctrl O, enter, lalu untuk keluar Ctrl X. Nah, setelah itu kita akan melakukan
restart dengan cara titik slash etc slash init titik d slash networking restart tc init d networking restart, enter. Nah, setelah itu kita lakukan ping IP yang tadi, ping 192.168.0.1, enter. Nah, berarti IP kita telah jalan ya. Lalu kita Ctrl C untuk berhenti. Lakukan juga ping ke Windows, dari Windows. Kita Windows R, maaf, bukan di sini. Kita di Windows asli kita, Windows R, klik start, run. Ini 2, ping 192.168.0.2. Oke. Nah, telah jalan IP yang telah kita buat tadi. Oke, kita close. Berarti untuk IP address yang ada di Linux dan ada di komputer asli kita telah terhubung satu sama lain. Untuk tutorial selanjutnya kita akan melakukan setting home page di Linux. Ini di minimize saja dulu, ini di close, ini di minimize. Kita perlu beberapa data yang harus dipindahkan ke Linux. Di sini saya menggunakan flash disk sebagai alat bantu untuk sharing data. Kita juga bisa melakukan sharing data langsung dari komputer asli kita ke Linux, tapi di sini saya menggunakan flash disk. File yang dibutuhkan untuk kita setting home page yaitu ada di Linux, ada web dan exam ya, yang ini web dan exam. Caranya untuk USB kita terbaca di Linux, caranya kita buka VirtualBox, lalu klik kanan setting, lalu kita tekan USB, lalu kita lihat USB kita. Ini ya, SanDisk. Ini punya saya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke Linux lagi. Lalu kita keluarkan USB-nya dan masukkan lagi supaya dia terbaca. Nah, di sini USB saya sudah terbaca. Oh ya, saya tadi lupa, untuk flash disk ada ketentuannya. Dia harus format 32. Sistemnya itu harus 32. Buka Linux ini. Lalu kita kopikan web dan exam. Exam ini. Salin. Kita minimize. Oke, kita kopikan ke rumah saya. Lalu di sini kita tempel. Kita tunggu untuk penyalinan. Karena saya sudah sebelumnya melakukan pengkopian, maka kita timpa saja.
kita tunggu. Atau ini boleh juga dibatalkan karena saya sudah melakukan pengkopian. Kita batalkan aja. Nah, di sini kan sudah ada web dan exam. Lalu kita pilih untuk melakukan setting homepage-nya, kita pilih aplikasi. Oh ya, ini kita cabut lebih dulu karena kita sudah melakukan pengkopian. Ini boleh dicabut USB kita. Nah, dicabut, lalu kita pilih aplikasi, aksesoris, dan terminal. Lalu klik di sini SU, password masukkan, lalu ketik ls, enter. Nah, telah terbaca desktop WXam Linux installer, berarti file kita telah terbaca. Lalu ketik chmod 777 exam, tekan tab, lalu enter. Lalu kita klik titik /exam, enter. Nah, ini tampilan dari penginstalan exam. Lalu kita next-kan saja. Next. Lalu kita tunggu penginstalan dari exam. Nah, kalau keluar seperti ini, browser seperti ini, kita close-kan saja dulu. Nah, kita tunggu proses penginstalannya. Karena ini membutuhkan beberapa menit untuk proses penginstalannya, saya percepat saja. Nah, setelah selesai kita klik finish. Nah, di manage server. Lalu kita start all. Nah, karena saya sudah ketik start all, maka dia akan seperti kita melakukan SQL pada biasanya. Kita harus mengklik semua SQL database, Apache, dan semuanya ini. Kita klik start all. Jika sudah running semua, kita minimize saja. Lalu kita akan melihat di mana hasil exam itu disimpan dengan cara kita ketikkan cd opt lam, enter, ls, enter. Akan muncul folder htdocs ini. Supaya folder web bisa di copy, kita ketik chmod 777 htdocs, enter. Lalu kita buka di halaman rumah ini, lalu web, kita klik kanan, lalu salin.
kita salin ke komputer, sistem file, opt, exam, lalu htdocs, lalu klik kanan, tempel. Karena saya sudah melakukan pengkopian, kita close saja, lewatkan. Karena saya sudah melakukan pengkopian di sini web. Lalu semua ini kita close saja, close. Ini juga kita close. Lalu kita klik aplikasi internet, nih, iceweasel web browser. Nah, di sini kita ketikkan lokal. Kita ketik localhost, lalu kita pilih English. Lalu kita di sini kita pilih phpMyAdmin. Kita tunggu. Lalu kita klik database. Lalu kita klik create database. Kita buat sekolahku. Kita buat create. Nah, database di sekolahku sudah dibuat. Lalu kita import database yang sudah ada sebelumnya. Import. Lalu kita browse. Lalu kita klik di web. Lalu kita pilih database SQL. Oke. Lalu kita tekan go. Nah, import telah sukses. Ini adalah database yang telah kita import. Selanjutnya kita minimize saja terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke dalam folder web dengan ketikkan cd htdocs, lalu ls, lalu kita klik cd web, enter, lalu ls lagi, lalu kita rubah config yang ada di LAMP dengan cara cd LAMP cdlib lib
cdlib, lalu kita tekan ls lagi, ls, lalu rubah database sesuai dengan nama yang tadi. Kita ketik pico config .php, lalu kita rubah nama database ini, sekolah ini menjadi sekolahku. Lalu semuanya tidak perlu dirubah. Nah, lalu kita Ctrl O untuk nge-save, Ctrl X untuk keluar. Ctrl X untuk keluar. Dengan demikian, kita telah selesai melakukan setting database dan websitenya. Kita bisa buka dari aplikasi. Kita bisa membuka dari aplikasi internet, as well web browser. Lalu kita ketikkan di sini localhost /web, enter. Nah, websitenya telah bisa dibuka dari Linux. Coba sekarang kita buka dari Windows asli kita menggunakan Chrome browser atau yang lainnya. Kita ketikkan 192.168.0.1/web. Apakah bisa? Ya, berarti jaringan yang ada di Linux dan yang ada di Windows asli kita terhubung satu sama lain, makanya bisa dibuka website yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan setting FTP di Linux. Caranya kita klik aplikasi, aksesoris, terminal, lalu kita ketik SU, masukkan passwordnya. Lalu kita masuk dulu ke cd opt lam, lalu kita aktifkan dulu examnya. Kita klik titik /nana tab, enter. Nah, lalu kita masuk ke manage service, lalu kita start all. Nah, sudah, lalu kita close. Yes. Lalu kita klik ls. Lalu kita buat folder dalam htdocs. Ketikkan cd htdocs, enter, ls, lalu cdweb, enter. Kita buat folder dengan nama ANA dengan cara mkdir ANA. Ketikkan chmod 777 ANA, enter. Lalu kita ketik ls, maka akan terbentuk folder baru dengan nama ANA. Ini ANA.
Lalu kita akan men-setting user Ana dengan cara klik sistem, administrasi, lalu pemakai atau kelompoknya, lalu kita klik tambahkan pemakai, lalu kita isikan namanya Ana, kita close saja, nama lengkap Ana, kita masukkan sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita konfirmasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita tekan OK. Maka akan terbentuk folder dengan nama Ana. Lalu kita double klik, kita klik lanjutkan, kita buat di mana folder Ana ini disimpan. Kita ketik di sini /opt/lam/htdocs/web/ana. Lalu kita klik OK, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan keluar dulu. Selanjutnya kita akan keluar dari Linux. Kita lanjutkan ke minimize saja, minimize. Lalu kita buka FileZilla, kita klik 2 kali. Lalu kita ketik di sini 192.168.0.1, username-nya Ana, passwordnya 123456778. Klik connect. Oke. Nah, sudah ada di sini, berarti sudah jalan antara Windows asli dengan Linux yang telah kita bikin dengan nama Ana. Lalu coba kita akan melakukan transfer data. Kita klik kanan, upload. Nah, akan masuk ke Linux ini. Coba kita lihat. Kita lihat di komputer, sistem file, opt, lam, htdocs, web, Ana. Ana. Nah, indeks PHP telah masuk. Sini. Demikianlah cara setting FTP dan homepage tadi yang telah saya tutorialkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.